Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman pipeter sekalian di Piping Tutorial Channel. Pada video yang sebelumnya teman-teman kita sudah membahas tentang cara penyetelan pipa bertemu dengan elbow. Nah, untuk video kali ini teman-teman, bagaimana caranya kita menjoin atau memfabrikasi pipa bertemu dengan elbow dan bertemu dengan pipa lagi. Dimana video ini teman-teman sebenarnya melanjutkan video yang sebelumnya. Kita membahas tentang pipa bertemu dengan elbow. Sekarang kita membahas tentang pipa bertemu dengan elbow, kemudian ada pipa lagi. Nah, untuk penyetelan pipa seperti ini teman-teman, di sini ada gambar penyetelan pipa berdiri. Namun sebenarnya teman-teman, pipa ini kalau seperti ini bisa disetel baring teman-teman, karena kalau berdiri tentu, apalagi pipa yang di atasnya ini panjang, ini kita tidak bisa nyetel seperti ini dan harus baring. Jadi kita pakai 3 dudukan. Ini karena untuk memudahkan aja teman-teman, supaya bisa terlihat gambarnya. Nah, jadi kalau kita menyetel pipa seperti ini teman-teman, yang pertama kita butuhkan alat penyetelan, yaitu berupa siku. Setelah kita dudukan di stand pipa ini, kemudian kita ikutin langkah yang kemarin, cara kita menyetel elbow ke pipa. Nah, setelah tersetel elbow ke pipa, kemudian kita letakkan siku di permukaan pipa seperti ini, dan kita bisa melanjutkan penyetelan pipa yang ini nih. Nah, setelah kita pasang siku seperti ini teman-teman, perhatikan bahwa ininya harus rapat teman-teman. Nah, kemudian diukur jarak dari pipa, permukaan pipa ini ke siku. Jaraknya berapa? Yang di bawah. Kemudian yang di atas ini diukur juga. Ini harus sama dengan ini teman-teman. Kalau jaraknya ini masih selisih, artinya pipanya kita harus setel lagi. Kita pukul-pukul. Jadi intinya ini harus sama, ukuran atas sama bawah, agar benar-benar hasil penyetelan kita siku. Perlu diketahui teman-teman bahwa satu lagi yang lebih penting adalah dalam penyetelan pipa ini kita harus benar-benar memperhatikan gap. Gap itu adalah jarak antara pipa dan elbow. Nah, itu ada jarak biasanya 3,2 mili. Kita pakai kawat teman-teman. Untuk membuat gap ini kita pakai kawat. Kenapa kita harus perhatikan gap? Karena nanti pada saat pengelasan teman-teman, kalau kita tidak memperhatikan gap, apalagi sambungan kita rapat, itu nanti akan susah bagi welder untuk mengerut pipa ini. Contoh seperti ini teman-teman. Ini misalnya saya gambarkan permukaannya ya. Ini kan bevelan. Nah, ini permukaannya ya. Nah, kemudian ini yang pipanya ya. Anggaplah ini elbownya, yang ini nih. Yang ini pipanya. Nah, ini harus ada jarak teman-teman. Jaraknya ini 3,2 mili. Dan ini tergantung dengan welder lah. Enaknya gimana mereka mengelas, tapi biasanya kita menggunakan kawat 3,2 mili untuk gap. Ya, jadi kita simpan kawat di sini agar ada jarak. Kenapa harus ada jarak, teman-teman? Karena pada saat welding nanti, ini kan dilas ini. Nah, kalau dia ini rapat, joinan kita ini rapat, di sini rapat, itu tembusan ke sininya nggak bisa weldernya ini. Nah, jadi pengelasan tuh cuma ada di sini. Di permukaan sini aja teman-teman pengelasannya. Nah,
kalau tidak ada jarak ya, ini yang akan membuat nanti saat di X-ray, setelah di las, di welding, kemudian di X-ray, ini bisa kena teman-teman. Ini bisa kena, bisa repair, bahkan bisa cut out kalau seperti ini. Jadi tembusan itu harus ada nongol dikit, las-lasan itu harus nongol masuk ke dalam sedikit. Nah, makanya gapnya yang harus kita perhatikan di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau gap sudah oke, otomatis welder juga enak untuk mengelas. Dan perlu kita perhatikan teman-teman, pekerjaan piping ini adalah pekerjaan tim. Jadi keberhasilan suatu tim itu adalah keberhasilan kita semua. Jadi kita sebagai pipe fitter tidak boleh juga sembarangan nyetel. Misalnya ini kita kasih rapat, itu nggak bisa juga. Karena kita harus pikirkan juga pengelasannya, weldingnya. Nah, dan welder juga harus lihat juga, kalau memang itu nggak bisa tembus, jangan diterima pekerjaannya. Harus di repair. Kalau misalnya kita nyetelnya terus rapat, welder harus berani bilang itu nggak bisa di root. Nah, oke. Nah, ini namanya root pass teman-teman. Kalau dalam istilah welding ini root pass. Nah, ini penting sekali teman-teman dalam pekerjaan konstruksi pipa. Karena percuma saja kalau penyetelannya bagus tapi weldingnya malah kena nanti. Kalau sudah namanya tembusan tidak ada teman-teman, itu bisa terjadi cut out. Artinya cut out, sudah di join, sudah di welding, terus dipotong ulang, di bevel ulang, di setel ulang. Nah, tentunya kita tidak menginginkan itu terjadi dalam pekerjaan kita. Oke teman-teman, pada video kali ini saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.